elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan rambatan dari medan listrik dan medan magnet secara periodik yang saling tegak lurus. Nah, di sini ada gelombang yang berwarna merah, naik, turun, dan seterusnya. Ini adalah medan listrik, disimbolkan dengan E. Sedangkan yang berwarna biru ini ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, dan seterusnya. Ini adalah medan magnet, disimbolkan dengan B. Jadi mereka, medan listrik dan medan magnet ini saling tegak lurus dan bergeraknya juga secara bersamaan ya. Dalam sumbu yang sama, di sini sumbu X. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, dapat merambat dalam ruang hampa atau tidak memerlukan medium. Contohnya sinar matahari. Jadi dari matahari bisa sampai ke bumi, dia itu kan melalui ruang hampa udara, tapi bisa tetap sampai karena tidak memerlukan medium. Berbeda dengan suara ya, kalau suara di ruang hampa itu tidak kedengaran karena dia memerlukan medium, yaitu udara. Merupakan gelombang transversal. Gelombang transversal itu bentuknya seperti ini ya. Nah, gunung, lembah, gunung, lembah, gunung, dan seterusnya. Yang ketiga, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi atau perpaduan, refraksi atau pelenturan, difraksi atau pelenturan tadi ya, dan polarisasi atau pengkutupan. Yang keempat, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik karena dia tidak bermuatan. Oke, selanjutnya spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi dia punya frekuensi ya. Dia punya frekuensi dan panjang gelombang atau lambda. Frekuensi dan panjang gelombang ini berbanding terbalik katanya. Artinya semakin besar frekuensi, maka panjang gelombang atau lambdanya akan semakin kecil. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Jadi, C sama dengan lambda dikali F. C itu cepat rambat cahaya. Nah, sama dia. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dengan cepat rambat cahaya sama nilainya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. F itu frekuensi gelombang elektromagnetik atau satuannya Hertz. Lambda panjang gelombang elektromagnetik, satuannya meter. Ini dia spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi ada nama-nama gelombang dan ada frekuensinya. Yang pertama sinar gamma. Ini frekuensinya bisa dilihat di tabel sebelah kanan ya. Kemudian sinar X atau ronsen, sinar ultraviolet, cahaya tampak. Cahaya tampak ini yang bisa kita lihat ya. Kalau sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar inframerah, radar, televisi, gelombang radio itu kan tidak bisa dilihat oleh mata. Sedangkan cahaya tampak ini yang bisa dilihat oleh mata. Yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sinar inframerah, radar, televisi, dan gelombang radio. Nah, ini diurutkan berdasarkan dari lambda atau panjang gelombang terkecil ke yang besar. Jadi kalau ditanya panjang gelombang yang terbesar itu, panjang gelombang yang terkecil sinar gamma ya. Nanti panjang gelombang yang terbesar adalah gelombang radio. Nah, ini berbanding terbalik dengan frekuensi. Frekuensi tertinggi sinar gamma, sedangkan frekuensi terendah adalah gelombang radio. Energi berbanding lurus dengan frekuensi, artinya kalau frekuensinya tinggi, berarti energinya juga tinggi. Berarti dari tabel ini
Frekuensi tertinggi sinar gamma. Energi tertingginya ya sinar gamma juga ya. Kalau frekuensi terendahnya gelombang radio, berarti energi terendah juga si gelombang radio. Manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sinar gamma. Nah, sinar gamma ini dia bisa menembus logam bisa ya. Dia bermanfaat untuk sterilisasi alat kedokteran, sterilisasi makanan dan minuman kalengan, membunuh sel kanker, sebagai perunut fluida, misal aliran PDAM, bisa mendeteksi kebocoran, pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Sedangkan ronsen atau sinar X ini bisa menembus tubuh manusia ya. Dia bermanfaat untuk fotoronsen, CT scan, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, menganalisis struktur bahan, memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. Ultraviolet, nah ini tidak bisa menembus tubuh tapi bisa merusak kulit ya. Ini bermanfaat untuk misal cahaya matahari untuk memproduksi vitamin B, membantu fotosintesis, sterilisasi produk industri, pencitraan medis, alat pengecek keaslian uang, itu ada sinar ultravioletnya. Alat membaca barcode reader ya, kemudian lampu LED, laser. Ini kalau laser yang bisa dilihat mata itu berarti ini udah digabung sinar ultraviolet dengan cahaya tampak. Selanjutnya sinar inframerah. Sinar inframerah ini bermanfaat untuk remote control, foto satelit dan luar angkasa, terapi fisik, menyembuhkan cacar dan encok, pendeteksi panas atau thermal. Nah, ini ada pada termogan ya. Mengeringkan cat kendaraan pada industri otomotif. Kemudian radar atau mikro. Ini bermanfaat untuk mendeteksi letak suatu benda, mendeteksi suatu sasaran pada pesawat penjelajah, membantu keamanan pendaratan pesawat komersil, mengukur kedalaman laut. Kemudian gelombang radio, pengiriman pesan kapal selam, transmisi navigasi jarak jauh, siaran radio, komunikasi pesawat dan kapal, dan untuk membantu siaran televisi. Selain manfaat, gelombang elektromagnetik ini juga ada bahayanya ya. Yang pertama, ultraviolet, dia bisa menyebabkan kanker kulit, katarak, rendahnya produk ganggang, menghitamkan warna kulit, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sinar X. Nah, sinar X ini bisa menyebabkan leukemia, kerusakan sel atau jaringan hidup manusia, keguguran pada wanita yang sedang hamil. Sedangkan sinar gamma bisa menyebabkan kemandulan, kanker, dan mutasi gen. Nah, itulah mengenai gelombang elektromagnetik.